Nah, ini juga salah satu sepatu basket yang sangat amat gue tunggu-tunggu untuk gue review. Ini menarik banget. Gila, boxnya eksklusif banget ya. Pakai slide gitu. Mengingatkan gue sama box-box Air Jordan 11 yang dulu-dulu tuh. Yang ada tuh yang pakai slide gitu. Gue nggak tahu anak sekarang pada tahu nggak tuh boxnya Air Jordan 11 dulu slide kayak gini. Keren banget. Ini adalah 361 Degree AG5. Gila, keren sekali. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket 361 Degree AG5. Ini merupakan signature shoes milik Aaron Gordon. Ini udah seri yang kelima. Semua serinya udah gue review dari yang pertama, kedua, tiga, empat, lima ya. Kemarin sih, tapi yang paling enak itu yang keempat. Nah, ini ekspektasi gue jadi tinggi banget nih buat yang AG5. Kira-kira mungkin nggak lebih enak lagi daripada yang 361 Degree AG4 kemarin. Sepatu ini tuh nggak rilis di Indonesia, jadi kalau abas kalian tertarik sama sepatu ini, pengen beli sepatu ini atau sepatu-sepatu basket lainnya nggak masuk di Indonesia, ataupun sepatu apapun sih sebenarnya yang nggak masuk di Indonesia, itu abas kalian bisa pre-order melalui c22.id store. Keistimewaan mereka adalah proses pengiriman dari luar ke Indonesia yang cepat, cuma butuh 10-14 hari kerja dan barangnya udah bisa sampai ke Indonesia. Sepatu 361 Degree AG5 ini dibanderol dengan harga retail 1,9 jutaan. Ya, kira-kira kalau dirupiahkan segitulah. Ada kenaikan dari yang seri sebelumnya. Di AG4 itu harga retailnya 1,5 jutaan gitu kan. Ini naik 400.000. Kira-kira dengan kenaikan yang cukup banyak itu, 400 ribuan, bakalan worth it nggak? Nah, itu dia. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi teknologi-teknologi yang ada di sepatu ini. Kalau gue baca-baca teknologinya sih, menurut gue masih sangat amat worth it sih. Harga segitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Colorway yang gue pegang ini colorway-nya sebenarnya udah banyak, tapi colorway yang gue pegang ini spesial nih. Ini adalah colorway Ali. Jadi katanya sih Aaron Gordon tuh ngefans sama Muhammad Ali dan dia bikin colorway khusus nih untuk istilahnya untuk ya menghargai atau mengapresiasi Muhammad Ali lah ya. Memang nggak ada tulisan Muhammad Ali di sini ataupun gambar mukanya atau signature-nya Muhammad Ali, tapi ada logo di bagian lidahnya yang bertuliskan float like, terus gambar butterfly nih. Jadi float like butterfly, terus sebelahnya itu adalah sting like gambar bee. Jadi sting like bee. Kalau digabungin float like butterfly, sting like a bee, itu adalah kata-kata yang terkenal yang dilontarkan sama Muhammad Ali gitu, yang menggambarkan bagaimana cara bertarungnya atau playstyle-nya Ali kalau di atas ring tinju. Ya itu tuh, kata-kata itu yang kemudian dituangkan ke dalam sepatu ini, dan menurut gue cantik banget sih cara menuangkannya di bagian lidah ini. Dan menariknya lagi, colorway Ali ini adalah mismatch. Jadi kiri sama kanan tuh beda gitu, yang kiri orange, yang kanan kuning. Dan gue demen banget mismatchnya tuh kayak nggak terlalu nggak terlalu nabrak gitu ya, nggak terlalu patah gitu kan. Kadang-kadang mismatch tuh kan ada yang patah banget ya, misalnya merah sama biru gitu, atau apalah putih sama hitam gitu, itu kan patah banget. Kalau ini kan orange sama kuning tuh kayak masih nyambung gitu, kayak nggak terlalu beda-beda banget. Jadi ngeliatnya tuh enak banget, kayak mismatch tapi nggak terlalu norak gitu, kayak masih senada gitu. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu 361 Degree AG5 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai full solid rubber. Traction pattern-nya jadi kayak ada traction pods-nya tuh yang warna hitam, yang di tengah-tengah itu kayak apa ya, segitiga-segitiga gitu ya.
sebenarnya kayak circular traction pattern gitu ya, cuma ini bentuknya segitiga aja. Nah, kemudian di belakangnya tuh kayak ada hidden signature-nya Aaron Gordon, tapi nggak begitu jelas, tipis banget. Nah, terus di luar si traction pouch hitamnya itu sisanya kayak pakai knobs traction pattern gitu. Dan kalau gue dorong-dorong traction patternnya ini pada keras-keras sih, keras-keras, terus dalam-dalam juga. Sepertinya dan pastinya sih harusnya udah pasti awet untuk penggunaan outdoor ya, karena semua sepatu basket brand China, ini gue sering ngomong, semua sepatu basket brand China tuh biasanya outsole-nya akan dibuat untuk kuat outdoor, dikarenakan kan di China sendiri marketnya memang pengennya sepatu basket yang kuat outdoor. Di sana tuh masih banyak banget lapangan outdoor, lapangan indoor tuh lebih sedikit lah. Kemudian ini setup outsole-nya decoupled, jadi terpisah antara forefoot sama heel itu terpisah, dan di tengah-tengahnya ada shank plate, jadi soar system. Soar systemnya ini pakai soaring plate mereka namainnya. Jadi si soaring plate-nya ini katanya ada unsur carbon fibernya. Bentuknya kayak X gitu, memanjang sampai ke bagian forefoot. Lebih panjang lah yang di bagian forefoot, di bagian heel lebih pendek. Dan ini katanya bisa membantu meningkatkan bouncy-nya sepatu ini ya, sama explosiveness gitu. Wah, gila. Selain ada shank plate di tengah-tengah itu, masih ada lagi TPU plate gitu nyambung ya sama shank plate-nya yang warna hitam itu. TPU plate-nya itu menjalar di seluruh bagian lateral sepatu, menjalar terus sampai ke bagian heel. Sepatu ini tuh bener-bener rigid dah, nggak bisa ditekuk-tekuk gitu, nggak bisa dipelintir-pelintir, rigid banget. Ini secara torsional support udah pasti aman banget. Terus juga secara lateral apalagi, ini kayak ada 3 lateral support gitu. Yang satu tuh overlap outsole tuh yang warna kuning, abis itu overlap midsole juga ya yang warna hitam. Terus satu lagi yang TPU plate tadi tuh yang warna hitam mengkilap. Lanjut ke bagian midsole, ini cushioning sistemnya nggak kalah kompleks sama support lateral tadi yang numpuk 3 ya. Cushioningnya juga nggak mau kalah gila deh, ini cushioningnya juga numpuk 3 ya. Jadi kalau di bagian forefoot itu cuma ada satu jenis cushioning, yaitu Energy X ya. Energy X ini udah pernah kita temukan di 361 Degree DVD. Jadi DVD 1 sama DVD 2 kalau nggak salah dua-duanya pakai Energy X sih. Kalau gue pencet-pencet feels-nya soft gitu ya, soft, less bouncy lah. Ini lebih ke soft gitu Energy X-nya, tapi ya nggak tahu karena ini lumayan di caging juga, kemungkinan akan menimbulkan efek bouncy juga. Nah, di bagian heel-nya ini cushioning setup-nya sadis banget. Jadi ada 3 sistem cushioning. Jadi ada 3 jenis cushion yang bertumpuk di bagian luarnya itu. Nggak tahu itu cuma ditulisnya carrier foam gitu yang warna putih itu benar-benar squishy, empuk gitu. Kemudian di bagian dalamnya itu ada cushioning Energy X-nya lagi. Jadi Energy X-nya kayaknya full length gitu ya, dari bagian heel sampai ke bagian forefoot itu Energy X. Nah, di tengah-tengahnya si Energy X-nya lagi itu kayak ada semacam cushioning pouch-nya gitu, kayak bundar gede gitu. Itu yang dinamakan CQT Extreme. Jadi nih sepatu emang cocok banget sih harusnya buat si Aaron Gordon. Bakalan nambah eksplosivitas lompatannya dia sih ini. Lanjut ke upper materialnya, khusus untuk colorway Ali ini ada penggunaan material synthetic leather di bagian depannya, dan synthetic leathernya tuh mengkilap gitu ya, mengingatkan gue kayak yang ada di Air Jordan 11 gitu. Jadi ada mengkilap-mengkilapnya, asik banget. Ini tentunya secara durability dan support juga bagus banget ya. Gue nggak tahu kalau di colorway lain pakai synthetic leather gini nggak ya di bagian toe box areanya. Sisanya sih udah pakai material fabric aja gitu. Ini semacam kayak material knit gitu ya. Kemudian kayak ada pattern kayak kulit macan nggak sih ini patternnya gitu ya, kira-kira kayak gitulah. Keren banget sih dilihatnya. Kemudian ada fuse overlay, banyak banget fuse overlay-nya di bagian toe box, di sekitaran lacing system, nyambung sampai ke bagian heel juga. Jadi ini sepatu sih kelihatan kurang breathable ya kayaknya.
toe boxnya pakai synthetic leather, terus material fabricnya juga kayak nggak kelihatan breathable, nggak ada bolong-bolong kayak mesh gitu. Paling cuma berharap dari lidah doang nih. Kemudian untuk material talinya itu standar ya, pakai material tali yang kebanyakan dipakai di sepatu basket. Harusnya sih aman, ini nggak gampang lepas-lepas. Lacing sistemnya juga mantap sekali. Jadi pakai pita-pita nilon gitu, ada 3 di bagian luar, 2 di bagian dalam. Itu tuh kelihatan tuh pita nilonnya tuh nyambung gitu sampai ke bagian dasar sepatunya. Jadi ketika Bas kalian narik tali-tali sepatunya ini, si pita-pita tersebut bakalan ikut narik keseluruhan uppernya di bagian midfoot situ dan akan memberikan lockdown yang mantap. Kemudian untuk material lidahnya ini baru nih pakai mesh gitu ya, fabric mesh. Jadi pastinya sirkulasi udaranya kayaknya cuma berharap dari material lidahnya ini. Untuk padding lidahnya tebel, padat, ditambah lagi bagian depannya itu ada material synthetic leather yang ada logo butterfly sama B-nya tadi. Jadi pastinya nggak bakalan berasa ngeganjel nih ikatan tali sepatu yang paling atas di pergelangan kaki depan. Untuk padded collarnya juga berasa tebel, berasa padat, gila sih. Nggak pelit sama sekali ini padding-paddingnya. Terus ada ekstra lidah lagi di bagian heelnya. Biasanya sih kalau udah pakai setup ekstra lidah kayak gini, lockdown bagian heelnya bakalan oke banget nih, bakalan nggak ada heel slip. Nah yang menarik di bagian lidah heelnya ini, mereka pakai material kain yang kasar gitu. Jadi ini kalau kena kaos kaki Abas kalian bakalan lengket nih, bakalan seret gitu. Gue yakin pemilihan materialnya ini juga ditujukan supaya mencegah heel slip juga. Gila, pokoknya semuanya benar-benar dipikirin lah sama si 361 Degree ini. Untuk insole-nya bisa dicabut, dan untuk insole-nya ya oke sih, lumayan tebel gitu ya. Tapi ya nothing special, cuma lumayan tebel, oke juga. Terus ada sidewall-nya juga di insole-nya, jadi bikin insole-nya nggak gampang geser-geser, sehingga kaki kita bisa tetap pada posisi yang seharusnya. Di bagian bawah insole itu ada strobel board, tapi strobel board-nya cuma pakai material mesh tipis gitu. Nah ini bagus banget, cushioningnya yang tadi tuh yang kompleks bisa langsung berasa di bawah telapak kaki kita langsung nih. Terakhir di bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, keras gila, tinggi juga, terus lebar, semuanya udah proper banget. Masih ditambah sama TPU piece tadi yang di luar tuh, yang menjalar dari lateral sampai ke bagian heel. Ya jadi kayak ada internal heel counter, terus ada external heel counternya lagi, gila double. So ini sih secara support udah pasti elite lah ini. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket 361 Degree AG5 ini. Gimana setelah gue breakdown tadi teknologi apa aja yang ada di sepatu ini, terus kayak spesifikasinya, worth it nggak tuh kenaikan harga 400.000 dari AG4? Menurut gue sih worth it banget. Gila loh, dengan harga segitu ya, kalau di brand gede lain, apalagi brand-brand kayak Nike, Adidas, aduh, kadang-kadang lo dapetnya minimalis banget teknologinya. Iya, pelit banget. Di sepatu ini tuh kayak lo berasa, ya lo ngasih uang segitu, dapetnya bener-bener proper banget, dapetnya lebih gitu. Itu yang gue suka dari brand-brand China, khususnya brand 361 Degree ini. Dan secara siluet pun menurut gue ini masih asik kalau dipakai untuk casual, ya nggak sih? Meskipun kelihatannya kayak, ya sebenarnya kelihatannya basket banget sih ya. Cuma karena dia potongan sepatunya bukan high gitu ya, ini lebih kayak mid ke low gitu. Masih asik sih buat casual, menurut gue masih enak banget dilihatnya. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Fatty Brand. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.